Anda kembali di live event Metro TV 20 tahun tsunami mengenang belajar bersyukur. Kami saat ini masih langsung berada di Banda Aceh, tepatnya di jembatan Leulele yang saat itu juga paling parah, salah satu titik yang paling parah terdampak tsunami. Bang Rafli, kalau berbicara soal bangkit ya, bangkit itu bukan sekedar kita berbicara soal memori ataupun kenangan, tapi ke depan kita melihatnya. Nah, soal perekonomian dan lain-lain, kalau Bang Rafli melihat sejauh ini apakah Aceh sudah benar-benar bangkit? Ya, ini menarik sekali. Jadi menurut saya adalah 20 tahun ini menjadi suatu masa yang panjang. Nah, tsunami ini menjadi sebuah peristiwa di mana Tuhan mengatakan bahwa wahai bangsa Aceh, kalian adalah memang bangsa yang sudah pernah berinteraksi lama dengan masyarakat dunia, hingga dikirim seluruh masyarakat dunia ke Aceh. Sebenarnya kalau kita ingin melihat secara menyeluruh, seluruh aspek sudah berkembang. Seluruh dunia datang kemari. Nah, oleh sebab itu kita nggak mau lagi bahwa memperingati tsunami hanya sebagai atraksi, tetapi kehilangan substansi. Nah, makanya ada kesepakatan secara politik antara Aceh dengan pemerintah pusat. Lahirlah kekhususan. Nah, oleh sebab itu ini yang sekarang di depan mata kita yang lebih menarik lagi. Bagaimana Prabowo dengan Muzakir Manaf, ini kan sesuatu latar belakang yang sangat berbeda. Tetapi hari ini ada semacam kesepakatan itikat untuk memperbaiki keadaan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengatakan inilah momen yang terbaik bagaimana Aceh harus betul-betul dikemas secara hebat kembali. Sinergis itu penting, tapi dalam aspek apa terutama yang terpenting, Bang? Dari aspek perekonomian pertama sekali. Aceh terkenal dengan sumber daya alamnya yang maha dahsyat. Tapi ada aja hambatan-hambatan yang sebenarnya tidak menjadi sebuah hambatan. Oleh sebab itu saya mengajak sekarang pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh, mari kita duduk benar-benar melihat persoalan ini secara substansial. Artinya seluruh sumber daya alam ini dioptimalisasi benar untuk kemaslahatan Aceh. Pemerintah pusat ini menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar membangun kemandirian Aceh. Itu adalah harkat martabat daripada pemerintah pusat itu sendiri. Oke, peran dari pemerintah pusat tentunya peran daripada pemerintah pusat. Ya. Nah, itu yang akan dilakukan tentu rencana. Saya yakin sekali, makanya saya bilang besok ini insya Allah bahwa pemimpin kami yang ke depan ini adalah Muzakir Manaf, orang yang benar-benar dapat merasakan energi kultural keacehan. Berarti di grassroots atau di lapangan itu belum begitu baik pertumbuhan ekonomi, karena kalau saya baca sebenarnya sudah naik, Bang, dari minus 10 pada saat itu sekarang menjadi 5% katanya. Ya, sebenarnya jauh lagi lompatannya. Bila ini benar-benar didiskusikan secara produktif, ini akan terjadi lompatan-lompatan yang maha dahsyat kembali. Baik, nah lompatan maha dahsyat itu tentu kita harapkan sinergi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tapi masalahnya memang kalau saya dengar dari informasi yang berhasil diimbun oleh tim Metro TV, itu ada beberapa janji sebenarnya dari pemerintah pusat yang menjadi hak dari para korban tsunami yang belum dipenuhi. Nah, mungkin di sini menjadi momentum ya untuk mengingatkan kembali janji yang belum dipenuhi tersebut. Seperti saya ingin tanya langsung ke Delisa sebagai salah satu penyintas berinteraksi langsung dengan pemerintah, apakah ada yang sampai saat ini mungkin masih diharapkan dan belum terrealisasi, Delisa? Baik, jadi setelah pasca tsunami, Delisa sendiri banyak menerima bantuan dari secara internasional gitu. Tetapi sampai Delisa hari ini masih terus berjuang untuk mendapatkan hak rumah. Dapat rumah. Ya, betul. Jadi Delisa masih sampai dengan hari ini berharap masih mendapatkan rumah itu sendiri. Karena posisinya waktu kami mendaftar dulu untuk mendapatkan rumah, mungkin kami terlambat karena waktu itu di tahun 2005-2006 ayah fokus kepada Delisa untuk perobatan Delisa pada saat itu. Dan mungkin Delisa rasa masih ada beberapa korban yang belum mendapatkan haknya atau belum merata mendapatkan haknya tersebut sampai dengan hari ini. Oke. Dan ini Delisa sebenarnya yang cukup terekspos ya, Bang Rafli ya. Artinya publik dunia bahkan tahu begitu. Benar sekali. Soal sosok Delisa, tapi ternyata ada yang misalnya belum terpenuhi. Karena hak korban tsunami itu salah satunya adalah mendapat rumah, dan sampai sekarang belum dapat rumah. Artinya kan mungkin banyak Delisa-Delisa yang lain. Bagaimana Anda melihat itu, Bang Rafli? Iya, oleh sebab itu makanya prioritas dan orientasi ini harus jelas secara konsep dia. Harus benar secara kebijakan.
Karena kenapa? Kalau kita melihat, saya bawa lagi sekarang, bagaimana kita harus move on, bagaimana kita harus bangkit. Bangkit ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi bangkit ini memang betul-betul konkret di dalam sebuah kebijakan. Konkret juga di dalam sebuah realisasi daripada sebuah kebijakan. Berapalah harga rumah? Kalau dibandingkan sekarang bagaimana terjadinya lolosnya, jebloknya keuangan negara yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu nggak ada cerita lain. Saya yakin sekali Bapak Prabowo yang hari ini juga bagi Aceh hari ini diberikan swasembada pangan hingga kita dapat cetak sawah baru sampai 50.000 hektar. Oke. Nah, artinya kalau diajak ngobrol sebenarnya ada cara-cara itu, strategi pasti, itu ya. Saya yakin sekali. Oke, baik. Nah, terakhir ini soal mitigasi. Sudah ada masuk ya soal simulasi evakuasi bencana. Tapi pemirsa, saya lihat memang itu jauh dari sempurna ya. Kalau melihat di sekitar sini aja, ini adalah bisa dibilang zona merah ya, Delisa. Zona merahnya. Tapi tidak ada logo jalur evakuasi kemana. Amit-amit kalau misalnya ini terjadi, kita tidak tahu karena tidak ada plang jalur evakuasi kemana kami harus menyelamatkan diri. Nah, harapannya Delisa dan Bang Rafli terkait dengan hal ini apa dalam momentum ini? Ya, harapan saya sebenarnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa karena memang kita orang Aceh itu percaya kepada takdir, percaya kepada Allah, semuanya kekuasaan Allah dimanapun akan bisa terjadi begitu. Tetapi tugas pemerintah juga tetap memberikan rambu-rambu itu. Tapi yang mahal lebih penting hari ini adalah bagaimana kesejahteraan itu harus diwujudkan. Karena potensi sumber daya alam nih, laut, ikannya melimpah ruah. Bagaimana ini betul-betul duduk berdiskusi, saya yakin sekali. Kembali saya ingin tegaskan bahwa video ini akan didengar oleh Prabowo, didengar oleh Muzakir Manaf. Mari duduk secara bersama. Mari duduk secara bersama. Saya yakin sekali seluruh potensi sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik. Seluruh masyarakat dunia yang pernah datang kemari akan memberikan menjadi link terbaik untuk membangun Aceh masa depan. Oke. Delisa, mewakili rekan-rekan yang juga menjadi korban tsunami Aceh. Ya, jadi melihat 20 tahun tsunami, Delisa masih berbicara dengan korban-korban tsunami lainnya bahwa masih ada yang belum berani pulang ke Aceh sendiri, segibegitunya trauma terhadap tsunami. Nah, jadi sebenarnya kalau terhadap dengan mitigasi bencana, perlu ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Betul, ahli bencana itu memiliki rumus untuk mengurangi dan penanggulangan resiko. Tetapi bagaimana kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana? Nah, paling kecilnya minimal sekali itu membuat janji kepada keluarga, oh kalau misalnya nanti terjadi bencana kita akan bertemu di titik yang aman gitu. Nah, sekarang adalah tugasnya bagaimana ahli bencana dan pemerintah untuk terus mengedukasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya bencana ini, ya kesiapan bencana karena kita hidup berdampingan dengan bencana. Apalagi Delisa juga sempat diundang oleh pemerintah Jepang ke Sendai ya saat itu dan Kyoto, paling tidak tahu perbedaannya ya. Delisa, terakhir apakah punya tanggung jawab atau mungkin beban atau untuk almarhumah ibu misalnya? Delisa memiliki tanggung jawab bahwa ini adalah saatnya Delisa dengan ceritanya Delisa, dengan kehilangannya Delisa untuk share kepada seluruh masyarakat agar bisa menjadi pembelajaran dan refleksi tentunya. Termasuk bagi para korban tsunami itu sendiri. Korban tsunami di sekitar sini yang kita sempat berbincang juga, mungkin mereka berusaha untuk tidak terlihat dari luar ya. Betul. Tapi luka batin itu saya bisa melihat pada saat mereka harus menahan air mata. Terima kasih Delisa, Bang Rafli, terima kasih. Kita boleh nyanyi lagi ya Bang Rafli ya. Judulnya apa nanti Bang setelah ini? Amalan Suci. Amalan Suci. Ya, saya penggal aja dari refnya. Semoga ilmu dan juga pengetahuan yang di-share oleh Delisa dan juga Bang Rafli bisa menjadi amalan suci bagi kita semua, karena ini pelajaran bukan hanya warga di Indonesia saja, tapi umat manusia di seluruh dunia. Ini adalah sebuah warisan yang berharga, bagaimana bangkit dari bencana yang dahsyat dan bisa memutarnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya Delisa. Bang Rafli sehat selalu. Nanti kita akan kembali pemirsa, masih tetap dalam live event. Kita akan dengarkan inilah senandung dari Bang Rafli, Amalan Suci. Silakan. Ya. Kemerdekaan yang diberi oh insan padamu, gunakanlah ia
dengan amal dan baktimu. Siapa yang hidup tanpa berbakti berjuang sama dengan mayat berjalan. Pandangi alam yang sempurna indah, bukan sekedar dipuji dipuja, tapi untuk kita mencari, membongkar isinya. Amalan suci tiadalah Tuhan tercipta kalau belum kita berjuang dan berusaha untuk berkembang menjadi insan sempurna. Amal, ilmu, iman pasti ada untuk berkembang menjadi insan sempurna. Amal, ilmu, iman pasti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.